Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ang Ahmad, NIM 23140151, Prodi PGSD. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah pembelajaran terpadu dari dosen yang bernama Febrianti Yuli Satriani, SPDI, MPD. Nah, di sini saya akan membahas tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau disingkat dengan P5. Yuk, kita bahas. Nah, P5 adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu untuk mengamati dan merenungkan solusi terhadap yang terjadi di lingkungan sekitar. P5 menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek, project based learning, yang beraneka ragam dalam intrakurikuler di kelas. P5 menjadi salah satu saran untuk meraih profil pelajar Pancasila, memberikan kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan sebagai proses penguatan karakter siswa, serta menjadi wadah untuk belajar dari lingkungan sendiri. Oke, selanjutnya. Di sini dari tujuan P5. Nah, tujuan P5 berdasarkan panduan pengembangan proyek dengan profil pelajar Pancasila oleh Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan P5 diharapkan dapat menginspirasi siswa untuk berkontribusi bagi lingkungan di sekitarnya. Penguatan P5 bertujuan untuk menjadi saran optimal dalam mendorong peserta didik menjadi pembelajaran sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, serta berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Dalam skema kurikulum, pelaksanaan P5 terdapat di dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Disebut bahwa struktur kurikulum di jenjang pendidikan anak usia dini PAUD serta pendidikan dasar dan menengah terdiri atas kegiatan belajar intrakurikuler dan P5. Oke, selanjutnya. Prinsip-prinsip P5. Nah, yang pertama ada holistik. Holistik artinya memandang sesuatu secara utuh, dapat menyuruh, tidak berbagai atau berpisah-pisah. Dalam konteks perancangannya P5, kerangka berpikir holistik mendorong siswa untuk menelaah sebuah topik dan melihat keterhubungan dari berbagai hal untuk memahami suatu isu secara mendalam. Yang kedua, ada kontekstual. Prinsip kontekstual berhubungan dengan upaya berdasarkan pembelajaran pada pengalamannya nyata. Dalam keseharian, prinsip tersebut dapat memacu tenaga pendidik dan peserta didik untuk menjadi lingkungan sekitar dan realitas kehidupan sebagai bahan utama pembelajaran. Yang ketiga, ada berpusat pada peserta didik. Nah, peserta didik menjadi subjek pembelajaran, yaitu aktif mengelola proses belajar secara mandiri, termasuk berkesempatan untuk melihat dan mengusulkan ide topik dari P5 tersebut. Guru diharapkan dapat mengurangi peran sebagai aktor utama kegiatan belajar mengajar yang memberikan banyak instruksi dan menjelaskan materi. Yang keempat ada eksploratif. Prinsip eksploratif mengacu pada semangat untuk mengembangkan diri dan inquiry bagi terstruktur maupun bebas. P5 tidak berada dalam skema intrakurikuler yang terkait dengan mata pelajaran Roman. Namun, pelaksanaan P5 memiliki area yang luas dari segi jangkauan materi, alokasi waktu, dan penyesuaian dengan tujuan pembelajaran. Oke, yang selanjutnya. Yang selanjutnya ada dari manfaat P5. P5 diharapkan dapat memberikan ruang bagi semua komunitas pada suatu pendidikan untuk mengamalkan profil pelajar Pancasila. Berikut manfaat P5 bagi guru, untuk sekolah, guru, dan siswa. Yang pertama untuk sekolah dulu. Nah, menjadikan suatu pendidikan sebagai ekosistem terbuka terhadap partisipasi dan keterlibatan masyarakat. Yang kedua, menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang berkontribusi kepada lingkungan serta komunitas di sekitarnya. Yang selanjutnya untuk siswa, mengasah
inisiatif dan partisipasi untuk menyusun pembelajaran yang aktif dan berkelanjutan. Yang kedua, mengembangkan keterampilan pengetahuan dan sikap dalam mengerjakan P5 pada periode waktu tertentu. Yang ketiga, melatih kemampuan memecahkan masalah dan berbagai situasi belajar. Yang ketiga, manfaat untuk guru. Yang pertama, membuka ruang dan waktu untuk siswa mengembangkan kompetensi dan memperkuat karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Yang kedua, menyusun proses pembelajaran P5 dengan tujuan akhir yang jelas. Yang ketiga, mengembangkan kompetensi sebagai guru yang terbuka untuk berkolaborasi guna memperkaya hasil pembelajaran. Oke, yang selanjutnya, profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila adalah karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap individu, peserta didik, melalui budaya suatu pendidikan, pembelajaran intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan ekstrakurikuler. Profil pelajar Pancasila memiliki 8 dimensial untuk meliputi 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebenekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Oke, yang selanjutnya ada contoh penerapan P5 dalam pembelajaran. Yang pertama ada proyek pemberdayaan lingkungan dan konservasi air. Yang kedua, proyek pengelolaan gurita untuk ekonomi kreatif. Yang selanjutnya, proyek pelatihan konsidivisasi dan budaya kerja yang baik. Nah, tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 sangat luas dan fleksibel. Masih banyak tema lainnya yang dapat diterapkan untuk mendukung pembelajaran yang lebih baik lagi. Berikut contoh proyek yang dapat dijadikan sebagai referensi mata pelajar. Yang pertama, gaya hidup berkelanjutan. Yang kedua, kearifan lokal. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, bangunlah jiwa dan ragaku. Yang kelima, suara demokrasi. Yang keenam, rekayasa dan teknologi. Yang ketujuh, kewirausahaan. Dan yang kedelapan, kebekerjaan. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.